Jadi ada masalah di akidah Asy'ariyah itu. Ada masalah. Udah tinggalkan aja Syariah kalian tuh. Loh. Ya. Iya. Syariah itu membingungkan. Iso Sudah membingungkan, tidak produktif, tidak progresif, tidak inovatif, tidak kreatif. Bikin orang bodoh, bikin orang terbelakang. Itulah Asy'ari. Nah, makanya NU nggak maju-maju itu karena dia Asy'ari terlalu kuat. Muhammadiyah maju dia karena emang berkemajuan dia. Jadi agak Mu'tazilah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Zainal Arifin di Bincang Perspektif. Teman-teman sekalian, viral di media sosial ada seorang dosen bernama Dr. Zubair MAG dari kampus terkenal di Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diduga menghina Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia, dengan mengatakan bahwa NU mengalami kemunduran karena menganut teologi Asy'ariyah yang kuat. Dalam salah satu portal berita yang saya baca dari bisnis.com, saya ingin bacakan kepada teman-teman sekalian. Asy'ariyah itu membingungkan dan tidak produktif, tidak progresif, tidak inovatif, dan tidak kreatif. Bikin orang bodoh dan terbelakang. Itulah Asy'ariyah. Makanya NU tidak maju-maju itu karena Asy'ariyah terlalu kuat. Muhammadiyah maju dia karena memang berkemajuan. Dia Mu'tazilah, tutur Zubair dalam video viral tersebut. Mengenai hal ini, mengenai problematika ini, saya ingin menanggapi dalam video ini. Bagaimana tanggapan saya, teman-teman, terhadap statement-statement ini? Teman-teman sekalian, oke. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh dosen ini sebenarnya tidak tepat. Karena mengaitkan ketidakmajuan NU dengan teologi yang dianut, yaitu teologi Asy'ariyah. Itu yang pertama. Jadi mengaitkan ketidakmajuan NU dengan faktor teologi yang dianut, yaitu teologi al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah yang disebut dengan aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, tidak tepat dan tidak bijak. Kenapa? Karena kita bisa berdebat panjang mengenai teologi Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Syiah, lain sebagainya. Tapi teologi Asy'ariyah juga tidak bisa dijadikan dan tidak bisa dikatakan faktor utama yang menyebabkan NU tidak berkemajuan atau jauh terbelakang dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama. Kalau memang mengatakan seperti itu dosennya, ini tidak tepat. Sekali lagi tidak tepat. Karena teologi yang dianut oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari atau yang diajarkan dan dianut oleh NU juga tidak mengajarkan sifat fatalistik seperti yang dituduhkan. Tidak. Saya berkali-kali debat, saya berkali-kali diskusi dengan orang-orang yang berhaluan liberal, yang berhaluan progresif mengenai teologi-teologi ini. Karena di salah satu organisasi saya juga diajarkan tentang kebebasan manusia dan takdir itu, ya, keharusan universal dan kebebasan dan kebebasan manusia. Saya diajarkan bagaimana hubungannya. Ketika saya baca dan kita bisa debat bahwa teologi Asy'ariyah juga tidak mengajarkan sifat fatalistik secara total, tidak. Dia berada di tengah-tengah, menengahi aliran Qadariyah dan Jabariyah. Oleh karena itu, terlepas dari apapun itu, dan saya tidak ingin mengatakan dan menjabarkan secara panjang lebar di video ini tentang teologi Asy'ariyah. Tapi poin saya bahwa mengatakan NU tidak maju atau jauh terbelakang daripada Muhammadiyah atau kalah dari Muhammadiyah, itu karena faktor teologi, itu saya tidak sepakat. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh dosen ini juga tidak benar. Oke,
Yang kedua, saya ingin mengatakan, benar tidak NU itu terbelakang? Kita tidak bisa melihat dan tidak bisa menjudge bahwa NU itu terbelakang karena melihat satu aspek saja, tidak bisa. NU itu bagi saya, NU itu adalah organisasi masyarakat yang unik. Pertama, disebut dengan organisasi tradisional, namun di satu sisi pemikiran-pemikiran NU itu jauh lebih liberal. Bisa dikatakan liberal. Ayo kita telaah. Dan tokoh-tokoh yang lahir dari Nahdlatul Ulama banyak. Contoh, ada Ulil Absor Abdallah, Kiai Haji Ulil Absor atau Gus Ulil. Ada Kiai Haji Masdar F. Mas'udi, seorang pakar usul fikih. Ada Pak Yai Moqsid Ghazali dan sekarang ketua PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj. Coba teman-teman baca buku-bukunya. Apakah tidak liberal pemikiran-pemikiran beliau itu? Padahal NU itu tradisional. Pemikiran Pak Said Akil Siraj itu, teman-teman bisa baca di dalam bukunya Tasawuf Sosial atau Tasawuf. Di buku Tasawuf itu mengedepankan Islam sebagai inspirasi bukan aspirasi. Bagaimana pemikiran Pak Said itu sangat-sangat liberal. Di satu sisi disebut dengan organisasi yang tradisional, tapi pemikiran-pemikirannya melewati batas-batas itu dan bisa dijadikan bukan hanya moderat tapi juga liberal dan progresif. Itu NU. Nah, yang kedua, kalau mengaitkan NU dengan Muhammadiyah, dengan mengatakan NU terbelakang, apalagi di video tersebut dosen itu mengatakan aspek pendidikan, bahwa Muhammadiyah memang dalam sektor pendidikan, apalagi pendidikan formal, dia lebih maju daripada kita, daripada NU. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa? Teman-teman harus ingat, dan dosen Pak Zubair juga harus ingat, bahwa sektor dakwah NU sejak didirikannya tahun 1926 itu adalah sektor non formal atau pendidikan non formal. Dalam hal ini misalkan pesantren dan masyarakat tradisional. Beda dengan Muhammadiyah yang sejak kelahirannya menyasar sektor-sektor pendidikan. Tidak sektor-sektor non formal dan pendidikan non formal seperti pesantren. Apakah kita ingin mengatakan bahwa NU adalah organisasi yang terbelakang saat ini? Saya kira tidak. Kenapa? NU sudah beranjak memikirkan pendidikan formal dengan dibangun beberapa universitas, juga beberapa rumah sakit. Jadi kalau NU hari ini dikatakan lebih terbelakang daripada Muhammadiyah dalam sektor pendidikan, menurut saya itu wajar, dan untuk konteks hari ini juga tidak bisa dikatakan sebagai perkataan yang bijak. Kenapa? Karena satu sisi NU sejak lahirnya tahun 1926 juga pada saat-saat perkembangannya itu sektor dakwah. Itu bukan pendidikan formal seperti pendidikan kampus, sekolah-sekolah, tapi pendidikan non formal, dalam hal ini pesantren, dan yang disasar adalah orang-orang kampung atau orang-orang tradisional. Oleh karena itu NU disebut dengan organisasi tradisional. Nah, untuk saat ini apakah kita bijak mengatakan NU terbelakang daripada Muhammadiyah jika dibandingkan dengan faktor sejarah pada waktu itu dan perkembangan serta sejarah perkembangan NU pada waktu itu? Saya kira tidak bijak mengatakan NU terbelakang untuk konteks hari ini, karena NU sudah memikirkan nasibnya ke depan, bahwa faktor pendidikan sekarang di NU sudah mulai digarap dan sudah jauh digarap. Jadi mengaitkan kemajuan kemunduran NU dengan teologi yang dianut, menurut saya itu tidak benar dan tidak bisa dibenarkan, karena tidak ada hubungannya dengan itu. Yang kedua, untuk saat ini dan konteks hari ini, mengatakan NU terbelakang dari Muhammadiyah juga tidak begitu tepat. Kenapa? Karena faktor perkembangan dan sejarah perjalanan NU, di mana sektor dakwahnya bukan pendidikan formal, tapi pendidikan non formal dan masyarakat perkampungan atau masyarakat tradisional.
secara pemikiran, secara pandangan, menurut saya NU tidak jauh keren daripada Muhammadiyah, bahkan melampaui batas-batas yang disebut tradisional. NU melahirkan pemikir-pemikir liberal, NU melahirkan pemikir-pemikir yang progresif, NU melahirkan pikiran-pikiran, NU melahirkan sumbangan-sumbangan yang begitu besar kepada negara ini. Oke, teman-teman sekalian, sekian dari saya. Cukupkan, terima kasih. Sekian dari saya.